para sahabat dan kaum kerabatku di dalam Yesus. Salam sejahtera untukmu semua. Jumpa lagi dengan aku, Romo Marcel Gabriel dari Yungpo, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini Kamis 9 September tahun 2020. 31 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 9 September tahun 1989, aku tiba di Pangkal Pinang untuk memulai siara hidup imamat dan pelayanan pastoralku bersama umat Allah keuskupanku, Keuskupan Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah keuskupan yang menerima aku untuk menginkardinasikan diriku menjadi seorang imam diosesan atau imam projo. Aku tiba di Pangkal Pinang melalui penerbangan dari Jakarta menggunakan pesawat Sempati Air. Siara hidup imamat dan pelayanan pastoralku sebagai imam projo Keuskupan Pangkal Pinang diawali dengan sebuah peristiwa yang lumayan menarik. Bapak Damian, orang yang datang untuk menjemputku pada hari kedatanganku itu, sama sekali belum aku kenal. Namun ternyata dalam waktu yang singkat, beliau langsung dapat mengenali diriku. Kisahnya adalah sebagai berikut. Tanggal 19 September tahun 1989 itu adalah hari Minggu. Orang-orang yang kukenal yang sudah lebih dahulu tiba di Pangkal Pinang semua bertugas melayani umat dalam kebaktian Minggu. Karena itu yang menjemputku adalah Bapak Damian yang sehari-hari bertugas di kantor ekonomat Keuskupan Pangkal Pinang. Beliau ini sudah menungguku di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang sebelum pesawat yang membawaku dari Jakarta mendarat. Ketika turun dari pesawat Sempati Air itu, aku mengikuti para penumpang lainnya menuju ke tempat pengambilan bagasi. Nah, di tempat pengambilan bagasi inilah Pak Damian masuk ke dalam ruangan dan terus menuju ke arahku. Beliau langsung menunjukku dan bertanya, "Ini Pastor Marcel kah?" Aku pun mengangguk dan kami berdua langsung sibuk mengambil bagasiku untuk kemudian membawanya ke tempat parkir. Di sana sebuah mobil tah badak berwarna merah hati selanjutnya membawaku menuju ke Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Saat berada di dalam mobil itulah aku menanyai Pak Damian, mengapa beliau begitu cepat mengenali aku, sementara kami berdua belum pernah berjumpa satu sama lain. Beliau menjawab bahwa sebelum berangkat menjemputku, dia bertanya kepada Frater Franz Mukin. Pastor Marcel itu orangnya seperti apa ya? Dengan nada bercanda, Frater Franz Mukin menjelaskan identitasku secara singkat dan padat. Katanya, Pastor Marcel itu orangnya agak lain daripada kebanyakan orang. Ketika mengucapkan kata agak lain itu, Frater Franz Mukin katanya memberi intonasi khusus yang mengisyaratkan tentang ciri yang khas yang melekat pada diriku.
Nah, berbekalkan gambaran dari Frater Franz mungkin itulah Pak Damian berangkat menjemputku. Kelainan yang melekat pada diriku itulah yang membuat penjemputku itu langsung mengenaliku dengan cepat. Dan beginilah cerita Pak Damian. Katanya bahwa dia dengan saksama memperhatikan semua penumpang yang turun dari pesawat Sempati Air itu. Dan yang dia temukan melalui pengamatannya itu adalah kenyataan bahwa para penumpang itu kebanyakan berkulit kuning cerah, kecuali ada satu orang yang berkulit gelap dan juga beda rambutnya. Maka yakinlah Pak Damian bahwa orang yang berkulit gelap itu adalah aku, orang yang dia jemput. Dan memang dugaannya tidak meleset. Maka aku pun mengingat-ingat kembali para penumpang yang datang bersamaku dengan Sempati dari Jakarta pada hari Minggu tanggal 9 September itu. Dan memang kebanyakan penumpang adalah warga keturunan Tionghoa. Tentu saja mereka berkulit cerah dibandingkan dengan kulitku yang lebih gelap. Karena faktor warna kulit itulah, maka penjemputku langsung mengenaliku dengan cepat. Pak Damian, terima kasih telah menjemputku pada Minggu 9 September 31 tahun yang lalu. Sin Mung Toto. Nah, para kerabat dan sahabatku yang terkasih, selama 31 tahun di dalam siara hidup imamat dan pelayanan pastoralku sebagai imam diosesan Keuskupan Pangkal Pinang, ada sejumlah isu penting yang telah menjadi bagian dari pergumulan hidupku. Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut. Di tempat tugasku yang pertama, yaitu di Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang, di mana aku bertugas mulai pada September 1989 hingga Juni 1993 sebagai imam muda, baru ditabiskan beberapa bulan. Aku menemukan diriku berada di dalam pusaran yang mempertemukan arus ius mandati dengan arus ius komisionis. Itu pusaran misiologis dengan isu yang mengalir keluar daripadanya adalah isu tentang bagaimana mengelola kemitraan pastoral antara imam diosesan dengan imam kongregasi, antara imam projo dengan umat yang dilayani. Pertanyaan pokok untuk isu ini adalah, apakah kemitraan pastoral itu harus berwujud kolaborasi atau kompetisi? Saya akan sharingkan pengalaman ini pada video yang pertama sesudah video pengantar ini. Setelah Juni 1993, aku
pindah ke paroki Regina Pacis di Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Tugasku di sana berlangsung mulai Juli 1993 hingga April 1997. Di tempat tugasku yang kedua itu, aku menggantikan seorang imam misionaris yang sudah bekerja di sana 17 tahun lamanya, Pastor Marcel Arnold MEP. Isu yang mengalir keluar dari tempat tugasku yang kedua itu mengalir dari pusaran misiologis, yaitu pergeseran dari gereja misi ke gereja lokal atau gereja setempat di keuskupan. Pergeseran ini melahirkan isu-isu yang berkaitan dengan partisipasi dan tanggung jawab umat dalam hidup dan pelayanan gereja, yang semasa gereja misi sepenuhnya atau sebagian terbesar ditanggung oleh pusat-pusat misi sebagai sumber dananya. Dan ketika kita beralih ke dalam gereja lokal keuskupan, sumber-sumber dana yang sebelumnya itu juga berkurang dan makin lama makin kecil hingga akhirnya tidak ada lagi. Maka bagaimana mengelola partisipasi dan tanggung jawab umat dalam hidup dan pelayanan gereja merupakan pergumulan yang harus aku lewati di tempat tugas yang kedua ini. Sejumlah kasus menarik akan menjadi bagian dari refleksi sehubungan dengan isu ini yang akan aku bagikan kepada Anda juga dalam bentuk video pendek sesudah bagian pengantar ini. Berikutnya, setelah 4 tahun di Pangkal Pinang, dilanjutkan dengan 4 tahun di Belitung, aku mendapat kesempatan untuk melaksanakan program sabatikal di Euntes Asian Center yang berada di Pulau Mindanao, tepatnya di Dusun Sinunuk di kota Zamboanga, itu wilayah selatan Filipina yang berdekatan juga dengan Indonesia. Tahun-tahun sebelum keberangkatanku ke sana, tahun 90-an itu, kita ingat di Bandung FEBC menggelar sidang dan di sana diputuskan poin tentang komunitas basis gereja, dan Keuskupan Pangkal Pinang mulai 1994 sudah menyelenggarakan seminar-seminar orientasi dasar tentang KBG yang kemudian menjadi fokus pastoral pada tahun-tahun itu. Maka ketika berada di Filipina, aku pun mengambil kesempatan itu untuk mengintip metode pemberdayaan KBG yang dilakukan di Filipina,
terutama oleh para pastor PIME yang mempunyai institut di mana aku melakukan sabatikalku, dan para pastor redemptoris, tempat aku melakukan eksposur selama 2 minggu sebagai bagian dari program sabatikalku itu. Aku mengintip pemberdayaan KBG di sana dan dari jauh menerawang meneropong pemberdayaan KBG di keuskupan kita, dan pulang dari sana pada Maret 1998 aku membawa sejumlah catatan-catatan yang akan aku bagikan juga pada video dalam refleksi ini berkaitan dengan pemberdayaan KBG itu. Tiba kembali di tanah air, aku mendapat tugas baru, yaitu menjadi pastor paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun. Ketika berangkat, aku membawa sejumlah isu-isu pergeseran dari ius mandati ke ius komisionis, yang turutannya adalah bagaimana mengelola kemitraan pastoral antara imam diosesan dengan imam kongregasi, antara imam projo dengan umat yang dilayani, kemudian bagaimana mengelola partisipasi dan tanggung jawab umat dalam hidup dan pelayanan gereja setelah terjadi pergeseran dari gereja misi menuju ke gereja lokal. Pertanyaan-pertanyaan yang aku bawa, coba aku dalami ketika melakukan program Sabat, maka masuk ke tempat tugasku di paroki yang ketiga, paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun. Aku tampil dengan sedikit lebih percaya diri. Bersama umat kita bekerja sama dalam sukacita untuk menumbuh kembangkan partisipasi dan tanggung jawab umat menuju kemandirian gereja. Pengalamanku di paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun juga akan menjadi satu video pendek yang aku bagikan sebagai refleksi untuk Anda. Lepas dari Karimun, aku lepas juga dari tugas-tugas di lingkup teritorial paroki. Pada akhir Desember 2004, aku mendapat tugas baru, pindah ke Batam dan bekerja di lingkup pastoral kategorial, yaitu di Yayasan Bentara Persada, Komisi Pendidikan Keuskupan Pangkal Pinang, dan juga Komisi Migran dan Perantau. Isu besar yang harus aku kelola adalah lepas dari stabilitas loci dan masuk ke wilayah istimewa yang melekat dengan kaum migran dan para perantau, yaitu people on the move. Tugas-tugasku sebelumnya di lingkup pastoral teritorial memberiku stabilitas loci. Ada tempat tinggal yang tetap
dan pasti. Tetapi begitu masuk ke ranah pastoral kategorial, kepastian itu tidak ada. Di komunitas-komunitas di mana aku tinggal, aku menjadi penumpang sementara, maka statusku sama dengan kaum migran dan para perantau yang dikenal sebagai people on the move. Ini pergumulan yang termasuk berat, tapi syukur kepada Tuhan, di dalam beratnya salib yang berkaitan dengan pergeseran ini, moto tabisan imamatku muncul dan mengingatkan aku. Moto itu aku ambil dari Injil Matius bab 8 ayat 20. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Langsung moto imamatku mengingatkan aku kepada pribadi yang juga pernah dalam hidupnya tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan karena itu ketika mengalami isu itu, mengelola pergeseran dari stabilitas loci menjadi people on the move, ada peneguhan, ada hiburan, hingga aku bisa melaluinya dengan baik. Pengalaman ini juga akan aku bagikan dalam satu video yang kiranya bisa menginspirasi Anda untuk mengelola perjuangan hidup saudara. Aku berada di Batam dari Januari 2005 hingga Juli 2009. Sesudah Juli 2009, aku kembali ke Bangka dengan tugas untuk ikut mempersiapkan Sinode 2 Keuskupan Pangkal Pinang, ikut mengatur pelaksanaan sinodenya, ikut merumuskan hasil-hasil sinode 2 tersebut, dan pada akhirnya juga terlibat di dalam sosialisasi hasil-hasil sinode, lalu eksekusi putusan sinode itu juga. Beberapa saat membantu di sinode, aku pindah masuk lagi ke ranah kategorial sebagai pastor pembantu di paroki Santo Fransiskus Xaverius Koba. Tapi tidak lama di sana, aku diberi tugas untuk memulai seminari menengah Mario John Boon bersama Romo Anton Mite, Romo Alo, Romo Polce, Romo Chris. Kami mendirikan seminari menengah Mario John Boon, membangun gedung sekolah dan membangun gedung asrama seminari Mario John Boon itu. Aku bertugas sebagai rektor yang pertama, dan pada Agustus 2015 tugasku kuberikan kepada rektor pengganti Romo Hendra. Aku selanjutnya pindah ke Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan Pangkal Pinang. Sekretariat Jenderal PIPA ini adalah
bagian dari organ dan struktur karya pastoral Keuskupan Pangkal Pinang yang menggantikan Sekmas. Di Sekretariat Jenderal PIPA ini kami bersama dengan rekan-rekan tim berjuang untuk bersama dengan semua yang terlibat dalam organ dan struktur karya pastoral, baik di tingkat keuskupan maupun di tingkat kevikepan dan di tingkat paroki hingga KBG untuk mewujudkan cita-cita Sinode II Keuskupan Pangkal Pinang, yaitu membangun gereja partisipatif dengan komunitas basis gereja sebagai lokus dan fokus, dan ASIPA, modul-modul ASIPA dari FEBC sebagai toolsnya. 3 hal ini menjadi kunci penting untuk mewujudkan gereja partisipatif itu, dan inilah menjadi isu yang menjadi pergumulanku bersama tim di Sekretariat Jenderal PIPA dan di PIPA di tingkat-tingkat yang lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Sinode II itu. Tugas yang aku mulai dari pertengahan Agustus 2015 itu masih aku lakukan hingga saat ini, dan pengalaman-pengalaman di Sekretariat Jenderal PIPA Keuskupan ini juga akan menjadi satu video pendek yang aku akan bagikan kepada Anda. Saudara-saudari terkasih, para sahabat dan kaum kerabatku, para rekan kerja, dimanapun Anda berada, ketika Anda menerima video-video ini, semoga Anda boleh mendapatkan inspirasi atau boleh pencerahan untuk mengelola isu-isu pastoral yang barangkali Anda hadapi juga dalam upaya untuk mewujudkan gereja di tempat di mana saudara tinggal. Tuhan kita Yesus Kristus, pemilik dan pendiri gereja, memberkati saudara dan saya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.